Shalom, selamat hari Minggu, selamat kita mau mengikuti ibadah kita pada hari ini. Kita kembali memasuki di bulan yang baru, meskipun masih beribadah online, tapi kita percaya bahwa tidak mengurangi sukacita kita dan tidak mengurangi kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Sungguh
nama Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah pagi hari ini. Kita siap untuk beribadah. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Biarlah kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus akan memimpin ibadah pagi hari ini. Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang bersyukur kepada Tuhan sebagai pemilik hidup kami. Engkau Tuhan Allah yang sangat baik mengasihi kami, memelihara kami. Hingga saat ini Tuhan, kami ada oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini kami mau beribadah. Engkau siapkan kami semua hamba-hambamu untuk melayani. Engkau siapkan semua jemaat Tuhan untuk beribadah. Engkau siapkan kami juga untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Biar kiranya boleh jadi oleh karena pertolongan dan pimpinan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Kami mulaikan dan kami tapiskan ibadah ini dalam berkat nama Tuhan Yesus. Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari kita semua yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Kita masih tetap menyembah nama Tuhan. Kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan penebus hidup kami. Kami mau percaya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk besar mulianya kasih-Mu Tuhan. Kita mau angkat suara kita, kita mau katakan besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu.
mau siapkan hati kita dan seluruh kehidupan kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau fokus kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Aman bersamamu Tuhan. Bersamamu. Lebih dari harta. Lebih dari harta. Allah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Katakan lebih dari harta. Lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan kami saat ini beribadah dan kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh meneguhkan kita semua. Terpuji namamu Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh memahami setiap kebenaran Tuhan yang kami baca dan kami dengar pada pagi ini. Kami bersyukur, kami siap membaca dan merenungkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang ada di rumah, sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan.
Dan pembacaan firman Tuhan saya ambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-62 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang membaca, merenungkan, dan nanti kita akan melakukan setiap kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan hidup tenang. Sekali lagi, hidup tenang. Hari-hari ini banyak di antara kita semua diperhadapkan dengan kecemasan, dengan kekhawatiran, dengan ketidaktenangan. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini? Mungkinkah kita berkata bahwa keadaan atau situasi yang kita hadapi berkaitan dengan COVID-19 ini kurang lebih 3 bulan kita diperhadapkan dengan situasi ini? Atau apakah ketidaktenangan ini terjadi karena berkaitan dengan dampak dalam usaha pekerjaan kita, dalam tugas pelayanan kita, bahkan dalam kita beribadah pun. Gereja-gereja sebagian sudah melakukan ibadah di gereja, tetapi kita masih tetap melakukan ibadah online, ibadah dari rumah. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, apakah hal-hal ini yang membuat kita sehingga kita tidak mengalami yang namanya ketenangan? Karena apa? Ketika kita pun melakukan ibadah, kita datang di gereja, mungkin kita tidak mengalami rasa kenyamanan. Karena apa? Karena ada pembatasan-pembatasan yang kita tidak bisa ada ruang gerak untuk rasa aman, untuk kita lebih bebas, lebih leluasa dalam kita beribadah. Karena kita harus mengikuti protokol kesehatan. Dan itu yang terjadi. Itu sebabnya inilah yang banyak dialami oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang yang terus diperhadapkan di dalam situasi ini, melihat bahwa situasi inilah yang membuat mungkin saya tidak tenang, keluarga saya juga tidak tenang, kita keluar rumah juga tidak mengalami ketenangan. Beberapa waktu yang lalu PSBB tidak diperpanjang lagi, sehingga kita lihat di luar sana mulai ada kebebasan lagi orang-orang melakukan sesuatu. Bahkan awalnya ada pembatasan-pembatasan sosial, tetapi sekarang kalau kita lihat di jalanan, orang banyak yang sudah tidak pakai masker. Orang mulai kumpul lagi, berkerumun lagi. Orang takut ketika mereka mau melakukan perjalanan ke tempat pekerjaan mereka pun, mereka mengalami kecemasan, takut duduk berdekatan. Dan
mungkin mereka diharapkan untuk ketika mereka ke kantor, tadinya harus naik kendaraan umum, tetapi sekarang harus pakai kendaraan pribadi. Semua terdampak sehingga mengalami yang namanya ketidaktenangan. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan inilah yang boleh meneguhkan kita. Kita lihat apa yang dialami dan perasaan yang dialami oleh pemazmur dalam hal ini adalah Daud. Daud, kenapa? Kita lihat bahwa Daud sudah mengalami yang namanya tidak tenang. Daud sudah mengalami dalam perjalanan hidupnya, dia mengalami yang namanya tidak tenang. Tetapi justru di kalimat, bahwa kalimat ini Daud justru bisa berkata bahwa hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Perasaan tenangnya Daud adalah ketika dia meyakini, percaya bahwa hanya kepada Allah saja dia mengalami yang namanya ketenangan. Itu sebabnya ada dua hal yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, dalam renungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita lihat apa yang menyebabkan Daud itu bisa mengalami yang namanya ketenangan. Ini yang menjadi referensi kita dalam perjalanan hidup kita hari-hari ini, dalam situasi yang kita hadapi saat-saat ini. Yang pertama saya lihat di sini bahwa kenapa Daud bisa merasakan ketenangan dan itu ditawarkan kepada kita semua pada saat ini. Bahwa yang pertama, ternyata Daud memiliki kebergantungan hidupnya sepenuhnya pada Allah. Daud merasakan perasaan tenang itu. Pertama, karena Daud memiliki kebergantungan hidupnya kepada Allah. Kebergantungan hidup sepenuhnya hanya kepada Allah saja. Itu sebabnya di ayat yang kedua Alkitab berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud berkata bahwa hanya dekat dengan Allah Daud bisa merasakan ketenangan. Daud sudah mengalami yang namanya tidak tenang. Ketidaknyamanan yang dialami oleh Daud banyak sekali. Tetapi kalau kita lihat, Daud mengalami ketidaktenangan. Bisa juga karena diri sendiri. Dia mengalami depresi pada waktu itu karena dikejar-kejar oleh Saul. Hidupnya tidak tenang. Kemudian persoalan yang dihadapi bukan saja bermasalah dengan dirinya, tetapi juga dengan orang lain yang saya katakan tadi. Dalam hal ini Saul, dia punya persoalan dengan Saul karena Saul mengejar-ngejar untuk apa? Membunuh dia. Dan selanjutnya bukan hanya masalah pribadi daripada Daud, masalah dengan orang lain, tetapi masalah di dalam lingkungan orang yang sangat dekat dengan dia, yaitu dengan anaknya. Dia mengalami pergumulan, persoalan dengan anaknya, yaitu Absalom, yang berusaha untuk mengkudeta dia, untuk menggulingkan kepemerintahan dia sebagai raja. Ini persoalan yang luar biasa yang dihadapi oleh Daud. Sehingga ketika dia berkata bahwa hanya dekat dengan Allah saja aku tenang, karena dia tahu bahwa kebergantungan sepenuhnya hidupnya hanya kepada Allah saja. Sehingga dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Alasan dia berkata bahwa hanya dekat dengan Allah saja dia merasakan ketenangan karena apa? Ayat yang ketiga. Ayat yang kedua bagian terakhir, karena daripadanya lah keselamatanku. Keselamatan yang didapatkan oleh Daud sendiri adalah hanya di dalam Tuhan saja. Dia melewati proses itu. Dia melewati proses
Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, dia ditolong oleh Tuhan. Dia juga melewati proses yang dia hadapi, anaknya Absalom. Dia juga mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Keselamatan yang dia miliki pada saat itu. Ayat yang ketiga, hanya dialah gunung batuku. Ini alasannya. Sehingga Daud berkata bahwa hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Jadi saya mau berkata kepada kita semua, kebergantungan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, itulah yang meyakinkan kita. Sebagaimana Daud yang merasakan itu. Dia punya kebergantungan sepenuhnya hidupnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa. Saya kira hari-hari ini kita diperhadapkan seperti di awal saya sampaikan. Situasi mungkin yang membuat kita tidak tenang. Tetapi mari firman Tuhan pagi hari ini boleh meneguhkan kita semua, Bapak Ibu Saudara, dalam situasi ekonomi kita, dalam situasi sosial politik bangsa kita, bahkan juga di dalam kehidupan kita berjemaat, bergereja, dalam pelayanan. Mari kebergantungan sepenuhnya kepada Allah, itu yang kita butuhkan. Ini merupakan pengalaman Daud. Saya kira kita juga banyak menghadapi hal-hal seperti ini. Tetapi yang kita tahu bahwa ketika firman Tuhan disampaikan, itu yang meneguhkan kita, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kebergantungan hidup kita, kebergantungan hidup saya dan saudara sepenuhnya hanya kepada Allah saja. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Sekarang keluarga-keluarga kita yang punya anak-anak yang mau sekolah, yang mau kuliah, mungkin kita menghadapi perasaan seperti awalnya Daud merasakan ketidaktenangan, kecemasan, kekhawatiran. Bagaimana dengan sekolah anak-anak kita? Bagaimana dengan waktu mereka kuliah? Bagaimana mereka mau sekolah, bayar ini dan itu? Tetapi untuk kita bisa mengalami ketenangan, Alkitab berkata bahwa mari hanya dekat dengan Allah saja kita mengalami ketenangan. Kebergantungan hidup kita sepenuhnya kita sandarkan kepada Allah. Allah yang hidup, Allah yang sudah menolong kita. Dialah gunung batu, dialah keselamatan kita, dan dialah kekuatan kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, Allah bukan saja menyediakan keselamatan bagi saya dan saudara. Sekali lagi, Allah bukan saja menyediakan keselamatan itu bagi saya dan saudara, tetapi Allah menyiapkan kita untuk menikmati keselamatan itu. Sekali lagi, Allah bukan saja menyediakan keselamatan kepada kita, tetapi Allah menyiapkan kita untuk keselamatan itu. Kalau Allah sudah berikan keselamatan itu, saya percaya bahwa Dia berikan bagi kita. Itu sebabnya kebergantungan hidup kita, perjalanan hidup kita, kehidupan kita yang kita sandarkan hanya kepada Allah saja. Itulah yang membuat kita merasakan ketenangan, dan kita tenang bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Ini kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang hakiki, yang seharusnya menjadi bagian kita. Karena kita percaya hanya kepada Tuhan saja. Kalau sampai saat ini kurang lebih 3 bulan lebih lah kita menghadapi seperti ini. Pernah enggak Tuhan meninggalkan kita dengan tidak makan, tidak minum? Semua disediakan. Dan kita tidak pernah mungkin berkata bahwa saya hari ini tidak ada makan. Saya besok pun bingung mau apa. Tetapi kebergantungan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa memang pertolongan kita hanya kepada Tuhan. Tempat perlindungan kita hanya kepada Allah saja. Karena Dialah gunung batu dan keselamatan. Yang kedua,
Apa yang seharusnya kita lakukan untuk kita bisa mengalami yang namanya ketenangan itu? Kalau yang pertama, bagaimana kita harus hidup kebergantungan kita sepenuhnya hanya kepada Allah saja. Yang kedua, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Ayat yang ke-9 Alkitab berkata, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, curahkan isi hatimu kepada Allah. Curahkan perasaanmu sepenuhnya hanya kepada Allah. Bahasa ibu-ibu sekarang, bahasa anak muda, curhat. Curhatnya kepada Tuhan saja. Karena kalau kita curhat ke orang lain itu bisa salah. Kita curhat kepada orang lain, lebih banyak kita tidak mendapatkan solusi. Tetapi kalau kita curhat kepada Tuhan, Dia adalah sumber dari solusi bagi saya dan saudara. Amin. Dan itu yang perlu menjadi bagian kita. Curhat atau curahkanlah isi hati. Daud bisa berkata bahwa percayalah kepada Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Artinya apa? Setiap saat kita tetap percaya kepada Tuhan. Setiap saat dalam menjalani kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, kita percayakan segala sesuatunya itu hanya kepada Allah saja. Perasaan kita, kegundahan kita, kita curahkan semua itu kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat doa kita kepada Tuhan. Dia Maha mendengar dan Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita semua. Amin. Karena itu yang dibutuhkan oleh setiap kita. Dan ini sudah dialami oleh Daud. Kenapa Daud bisa berkata seperti itu? Curahkanlah isi hati. Ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, setiap waktu itu kita harus percaya dan kita harus meyakini bahwa segala sesuatunya pasti Tuhan akan menolong kita. Karena apa? Kalimat selanjutnya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita tidak bisa lari ke siapa? Kepada manusia. Tidak bisa memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Kepada siapapun. Tetapi hanya dekat dengan Allah. Hanya mencurahkan isi hati kita kepada Allah. Itulah solusi yang sangat baik. Kalau Daud sudah menghadapi dan sudah mengalami hal itu, saya percaya kita pun akan mengalami hal itu. Ketika kita percaya dan kita meyakini dan mencurahkan isi hati kita, perasaan kita sepenuhnya kita curahkan kepada Tuhan. Sampaikan itu kepada Tuhan. Saya tidak mampu Tuhan, tetapi Tuhan adalah penolong saya. Dalam menjalani hidup ini mungkin kita merasa bahwa kita tidak mampu. Sulit kita diperhadapkan dalam situasi seperti ini. Pemasukan dalam keluarga, dalam ekonomi sangat minim sekali. Belum lagi kita harus bayar kontrakan. Belum lagi kita mesti mikirin anak-anak kita untuk masuk ke sekolah. Belum lagi ini dan itu, banyak sekali yang menjadi pergumulan kita. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kebenaran Tuhan itu adalah ya dan amin. Amin. Percaya kepada Allah. Percaya sesungguhnya kepada Allah dan curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Curhat kepada Tuhan. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup menolong kita. Dan Dia pasti memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Kepada siapa kita mau lari? Kepada siapa? Kepada manusia, kemanapun kita nggak bisa. Hanya kepada, karena Tuhan tahu, hanya kepada Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Kita mau lari kemana dalam Mazmur 139?
Engkau mau lari kemana? Enggak bisa lari kemana. Tuhan juga tahu engkau ada di mana. Kita mau pergi jauh, Tuhan tahu. Karena Tuhan Maha tahu. Dia tahu apa yang kita alami saat ini. Dia tahu pergumulanmu. Dia tahu engkau sedang gundah gulana. Dia tahu engkau saat ini sedang mengalami kekhawatiran. Dia tahu engkau saat ini sedang mengalami kecemasan. Dia tahu engkau saat ini sedang mengalami pergumulan, permasalahan hidup, permasalahan keluarga. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Setiap waktu, setiap saat kita curahkan kepada Tuhan. Dan saya percaya solusinya Tuhan akan berikan bagi kita. Daud sudah mengalami hal itu, saya percaya kita pun akan mengalami hal itu. Kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan untuk kita mendapatkan ketenangan dalam hidup, dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan dan dalam pelayanan kita. Dan yang kedua, supaya kita mengalami perasaan tenang, curahkanlah isi hati kepada Tuhan. Sampaikan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita. Karena apa? Dialah tempat perlindungan kita. Dialah tempat kita bergantung sepenuhnya. Dialah kota benteng, dialah kubu keselamatan. Dan dia menyelamatkan kita, dia melindungi kita, dia menyertai kita. Setiap saat kita ada dalam perlindungan Tuhan. Apalagi kita mencurahkan isi hati kita, kita sampaikan itu kepada Tuhan. Dan percaya bahwa setiap saat, setiap waktu Tuhan datang dan menolong kita. Terima kasih. Saya percaya bahwa ketika kita mengalami ketenangan itu, mari kebergantungan kita sepenuhnya hanya kepada Allah. Dan yang kedua, curahkanlah isi hatimu kepada Allah. Karena dialah yang kita percayai. Sehingga kita boleh mengalami yang namanya ketenangan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua saat ini. Sehingga ketika kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita dipersiapkan untuk kembali bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Melalui karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan dia yang memberikan ketenangan kepada kita. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akan berdoa, kita naikkan satu pujian. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Oh, Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang kami percaya ketenangan hanya ada di dalam Tuhan saja. Karena hanya dekat dengan Engkau kami merasakan ketenangan. Hanya bergantung sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Dan kami mencurahkan seluruh isi hati kami, hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena Engkau sumber segala sesuatu. Engkau Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami ketika kami menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Terima kasih untuk firman Tuhan boleh meneguhkan kami semua. Kami mensyukuri untuk segala kasih karunia Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kami. Dan biarlah kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami dan bergantung sepenuhnya hanya kepada kekuatan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami responi firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami naikkan syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan ikut ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, persiapkan seluruh hidupmu untuk kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan siapkan kedua unsur perjamuan kudus. Sebelumnya saya akan membacakan makna daripada perjamuan kudus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 mulai, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Puji Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, bahkan kita di tempat ini, siapkan seluruh hidupmu. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara untuk boleh berhubungan dengan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan kalaupun ada kesalahan dosa yang kita lakukan, baik kepada Tuhan bahkan juga kepada orang lain. Mari kita naikkan satu pujian, salibnya, salibnya. Amin. Salibnya, salibnya, selamat mulia. Dosa
Tuhan. Kami datang merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena kami tahu bahwa pengampunan Tuhan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah tebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Engkau Tuhan mati di atas kayu salib, menderita hanya untuk kami yang berdosa ini. Itu sebabnya Engkau ampuni kami semua Tuhan. Jemaat Tuhan, kami hamba-hamba-Mu dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami berdoa untuk kedua unsur perjamuan kudus ini dalam nama Yesus. Dikuduskan, dan biarlah kedua unsur perjamuan kudus ini layak untuk kami makan dan minumnya. Tandanya kami boleh bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami naikkan syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, persiapkan kedua unsur perjamuan kudus ini. Kita boleh ambil roti dan anggur. Dan aminkan kebenaran Tuhan. Mari bangkit berdiri semua. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Mari kita angkat cawan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Roti kita angkat. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saudara-saudara, kita siapkan roti. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Di roti atau hosti ini ada ayat firman Tuhan. Sebelum kita makan, boleh kita merenungkan ayat firman Tuhan ini. Haleluya. Mari kita siapkan tuh roti. Sesudah itu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya pada perjamuan malam terakhir. Dia mengambil roti, mengucap berkat, kemudian dia memberikan kepada murid-muridnya dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Siapkan cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, dan dia memberikan kepada murid-muridnya. Dan dia berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari dalam iman kepada Yesus Kristus, mari kita minum. Kita naikkan satu pujian. Karena salib. Amin. Amin.
ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena hari ini kita boleh bersekutu kembali dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Amin. Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah Hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. karena salib-Mu Ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Salib memberikan kehidupan dan kemenangan bagi kami. Karena Engkau Yesus yang sudah berkorban di atas kayu salib. Engkau mati, menderita untuk dosa dan kesalahan kami. Dan kami bersyukur kami boleh meresponi itu Tuhan. Sehingga kami boleh diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua yang kami lakukan hari ini. Dan Tuhan kerjakan melalui pelayanan kami saat ini. Tuhan berkati pelayanan kami semua. Tuhan memberkati semua kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Di setiap komisi-komisi yang ada, kami berdoa biar terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan, baik lewat online Tuhan. Kami percaya ini boleh menjadi sarana supaya jemaat Tuhan terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Berkati untuk gembala jemaat, berkati semua hamba-hamba Tuhan, para majelis, bahkan semua jemaat Tuhan. Kalaupun ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, dimanapun berada, Tuhan datang menjamah, menolong mereka Tuhan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan kami di tempat ini, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya bagi kemuliaan Tuhan. Berkati secara khusus untuk Gereja Gerakan Pentakosta secara nasional. Mulai dari majelis pusat, pimpinan kami Tuhan, Dewan Pembina, majelis daerah, majelis wilayah sampai majelis jemaat. Biar Tuhan berkati mereka dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah Tuhan menolong mereka. Kami berdoa untuk rencana sidang raya yang dilakukan nanti untuk tahun depan. Tuhan menolong, memberkati panitia yang ada, memberkati semua
hamba-hamba Tuhan, para peserta nanti bisa mempersiapkan diri mereka untuk ambil bagian dalam pesta rohani bagi pelayanan GGP secara nasional. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berkati juga untuk para menteri kabinet Tuhan, dengan semua jajarannya, TNI, Polri, penegak hukum lainnya Tuhan, KPK, demikian juga kejaksaan kehakiman Tuhan. Kami berdoa Tuhan menolong mereka, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Wakil-wakil rakyat dan DPR, MPR juga Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa, terus menerus berdoa Tuhan, untuk pandemi COVID-19 ini, biarlah boleh berakhir Tuhan. Dan kami berdoa, khususnya untuk BNPB, bahkan gugus tugas, dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan menolong mereka, mulai dari pusat, daerah, sampai di RT RW. Biarlah Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih Bapak. Para dokter, para medis, para perawat Tuhan, Tuhan juga yang memakai dengan segala hikmat Tuhan. Proteksi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Demikian juga bagi masyarakat yang sudah terpapar, Tuhan menolong mereka. Jamah dan pulihkan mereka. Perlindungan Tuhan boleh menjadi bagian mereka semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau naikkan pujian Allah itu baik. Persembahan yang telah kami berikan, berdoa Tuhan untuk persembahan ini biar menjadi berkat Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan. Berdoa untuk setiap tangan-tangan yang telah memberikan Tuhan, biar Tuhan yang juga boleh memberkati, bahkan nantinya orang-orang yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, Tuhan juga yang boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, berikut ini Warta Jemaat GGP Bait Al Depok 5 Juli 2020. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Pendeta Romi Palit MTH. Tuhan Yesus memberkati.
Info bendahara, persembahan atau kolekte dan perpuluhan dikumpulkan masing-masing keluarga, dimasukkan di dalam amplop dan diserahkan ke gereja atau melalui transfer ke rekening bendahara majelis BCA 7651020593 atas nama James Salmanta. Jadwal pendalaman Alkitab untuk PA Pos 1 Depok 2 hari Selasa 7 Juli 2020 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Pembantu Insinyur Marjono. Untuk PA Pos 2 Depok 1 dan Lama hari Jumat 10 Juli 2020 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Muda Surtiono MTH. Dan PA Pos 3 Depok Timur Simpangan Raden Saleh akan diadakan hari Selasa 7 Juli 2020 jam 4 sore dengan pembicara Pendeta Lydia Willing STH. Pendalaman Alkitab tiap pos akan dilaksanakan melalui grup WhatsApp online. Info doa dan puasa umum, doa dan puasa bersama akan dilakukan di rumah masing-masing hari Jumat 10 Juli 2020 jam 10 pagi. Info untuk jadwal ibadah komisi, untuk ibadah mingguan kaum pria dengan pembawa firman Pendeta Romi Palit MTH dan WL Bapak Hopeman Kakisina. Dan untuk ibadah mingguan pemuda dan remaja dengan sharing oleh Ibu Imelda Sumarau, WL atau musik oleh Michika, Michelle, dan Sandro. Kebaktian umum Minggu 12 Juli 2020 dengan pembicara Pendeta Muda Surtiono MTH, musik dan worship leader oleh tim MTS. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Roy Julius Korompis 5 Juli 2020, Saudara Jeremiah Benaya 6 Juli 2020, Saudara Juli Frilarune 6 Juli 2020, Adik Jotam Isaya Sabarsya 8 Juli 2020, dan Ibu Christine Budiastuti 11 Juli 2020. Tetap sukacita, semakin semangat, taat dan setia dalam mengiring Tuhan. Demikian Warta Jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kalau di awal bulan Juli ini, kita masih tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi tidak menjadi halangan kalau kita belum beribadah di gereja, tapi kita masih beribadah di rumah. Itu adalah kasih karunia Tuhan bagi kita seluruh jemaat, ya, di mana kita masih tetap boleh bersekutu, boleh beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini sebelum kita berdoa untuk mereka yang berulang tahun, ada hal yang ingin saya sampaikan sehubungan kita masih beribadah di rumah sepanjang bulan Juli ini, walaupun nanti sudah ada pengumuman bahwa di zona gereja sudah orange atau sudah hijau, tetapi semua nanti kita akan laksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, kita saat ini memang sedang menghadapi adaptasi untuk kebiasaan baru, ya, new normal, di mana untuk mensosialisasikan protokol kesehatan, ya, untuk menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap corona, ya. Jadi ini sangat diperlukan untuk ketaatan dari kita sebagai jemaat, dan hasil daripada pertemuan dengan para tokoh agama gereja-gereja se-Jawa Barat, maka ada juga surat edaran dari Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 yang berisi ada panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, ya, dalam wujud masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi.
Jadi ini diterbitkan sebagai respon atas kerinduan umat untuk kembali melaksanakan ibadah dengan tetap mentaati protokol kesehatan. Ya, terutama dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 dan perlindungan masyarakat dari risiko ancaman dampaknya. Jadi rumah ibadah harus menjadi contoh pencegahan COVID-19. Oleh sebab itu pada rapat meeting Zoom dari Majelis GKP Bethel Depok hari Senin yang lalu, di mana telah dibentuk Satgas COVID-19 dari GKP Bethel yang diketuai oleh Bapak Edi Risdiono, dan untuk tim medisnya diketuai oleh Ibu Herwin Budi, ya, di mana kedua beliau ini yang mewakili Satgas COVID-19 dari PGI, ya, sehingga kita akan mengetahui selalu perkembangan kondisi daripada keadaan COVID-19, ya. Jadi saya mohon seluruh jemaat untuk tetap setia dan taat, ya, dalam segala kondisi, baik di ibadah di rumah ataupun nanti ibadah di gereja. Yang penting kita tetap taat setia, ya, beribadah kepada Tuhan bersama keluarga. Ini yang penting, ya. Dan kita akan mengikuti prosedur nanti akan diatur oleh Satgas COVID-19 dari GKP Bethel untuk nanti kalau kita sudah bisa beribadah di gereja. Jadi saya harap seluruh jemaat, mari kita tetapkan iman kita, percaya kita kepada Yesus untuk tetap setia dan taat, ya, di dalam beribadah. Jangan meninggalkan ibadah. Tetap bertekun kepada Tuhan dalam segala kondisi. Demikian penyampaian saya di dalam kita menghadapi, beradaptasi dalam new normal life. Terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan seperti biasa, akan saling mendoakan di dalam suka dan di dalam duka, ya, karena kuasa doa adalah luar biasa di dalam kehidupan kita berjemaat. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau berdoa bagi kekasih-kekasih kita yang Tuhan tambahkan 1 tahun dalam usianya sepanjang minggu berjalan ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, tak habis-habisnya kami bersyukur kepadamu, tak habis-habisnya kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau sungguh baik dan sangat baik. Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun di dalam usia mereka di dalam minggu berjalan ini. Kami mau berdoa untuk Bapak Roy Julius Korompis tanggal 5 Juli, Saudara Jeremia Benaya tanggal 6 Juli, dan Saudara Julifri Larune tanggal 6 Juli, dan Ibu Christine Budi Astuti tanggal 11 Juli. Terima kasih Tuhan, kemurahan dan kasih Tuhan kiranya menyertai mereka. Engkau beri kesehatan, Engkau beri kekuatan, Engkau memberikan kebahagiaan, kesuksesan, baik di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam tugas-tugas. Biarlah mereka boleh tetap ada di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sepanjang umur hidup mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk cucu Yotam Yesaya Sabarsyah yang tanggal 8 Juli juga Engkau tambahkan 1 tahun di dalam usianya. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi Yotam,
Biar Yotam juga boleh bertumbuh menjadi besar, menjadi kuat dan sehat di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohnya dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memelihara anak ini sepanjang umur hidupnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba menyerahkan mereka semua yang berulang tahun sepanjang minggu ini di dalam tangan kuasa pemeliharaanmu. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Pada pagi hari ini, jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian saat ini sampai Yesus Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian doa Yabes. Yesus memberkati kita pagi hari ini. Jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Dan terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan, bahkan juga pelayan altar yang sudah melayani pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kami yang melayani hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Lebih dahsyat lagi bagi Dia. Tukang terbang bersama Tuhan.
Dahsyat lagi bagi dia.